Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Oke lah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan tips dan pencerahan teman-temannya tentang pengkerdilan pohon kelapa, bonsai kelapa, pengkerdilan bahan bonsai kelapa teman-teman. Kita mengkerdilkan bahan bonsai ini teman-teman bisa dari bahan tunas dan bahan yang sudah besar tumbuh di alam. Namun jika kita mengkerdilkan dari tunas teman-teman, sering kejadiannya itu teman-teman, tunas kelapa itu tidak mau kerdil ya teman-teman, dan kita memaksanya sehingga hasilnya memang kerdil namun jelek teman-temannya, tidak seperti daun tunas kelapa pada umumnya ataupun daun pohon kelapa yang sudah pecah daun pada umumnya teman-teman ya. Ini salah satu contoh teman-teman, pohon kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman ya, sehingga lihat teman-teman bentuk daunnya tidak normal lagi teman-teman, kerdilnya terpaksa. Ini sudah bukan tunas lagi nih teman-teman, ini kelapa jenis kelapa wulung teman-teman, sudah berumur lebih 2 tahun teman-teman. Namun ini saya paksa kerdil beberapa 1 tahun yang lalu teman-teman, saya paksa kerdil sehingga pertumbuhannya teman-teman, daunnya tidak lagi normal teman-teman ya. Ini daunnya masih pemula, belum pecah daun, namun berbeda dengan daun pemula tunas kelapa pada umumnya teman-teman, itu kembang teman-teman ya, tidak kuncup seperti ini. Inilah contohnya teman-teman, karena kita terlalu memaksanya kerdil sehingga seperti kita menyiksa pertumbuhannya teman-teman, dan daun yang tumbuh itu tidak lagi normal, tidak lagi seperti pohon kelapa pada umumnya teman-teman ya. Ini bukan suatu keberhasilan kita mengkerdilkan daun, namun ini sebuah penyiksaan teman-teman ya, karena juga tidak sedap dipandang mata teman-teman. Ini sepertinya sudah insyaallah akan kembali normal teman-teman. Kita jangan terlalu memaksa teman-teman ya, ini insyaallah akan kembali normal. Nah, ini pada daun tunas selanjutnya ini teman-teman, mudah-mudahan dia akan normal kembali. Nah, ini sudah ada lengkungannya nih teman-teman, tidak seperti ini teman-teman ya. Dia ini sebenarnya tidak pecah daun, namun dia tidak punya belahan di ujung ini teman-teman. Nah, seperti ini karena kita terlalu memaksanya kerdil. Saya banyak bahan seperti ini teman-teman, namun tidak saya buatkan konten karena saya kurang pede teman-teman ya, karena jelek teman-teman ya, karena hasil membonsai kelapa yang terlalu dipaksa itu teman-teman, bahan itu tidak mau teman-teman ya, seolah-olah dia kita menyiksa pertumbuhannya sehingga pertumbuhannya tidak lagi menyerupai pohon aslinya teman-teman. Dan satunya teman-teman, ini sambil ngobrol saya sedikit buang tapisnya teman-teman ya, mudah-mudahan ini pada pertumbuhan daun selanjutnya akan normal seperti daun pohon kelapa umumnya teman-teman. Ini satu teman-teman, nah ini contohnya teman-teman yang saya dipaksa kerdil teman-teman. Awalnya ini sudah pernah juga saya buatkan konten tentang pembentukan akar unik teman-teman ya, dan ini saya merubah posisi tanam, dan alhamdulillah teman-teman untuk akar sementara ini sudah bertumbuh teman-teman. Ini ditandai dengan akar serabut yang tumbuhnya subur besar-besar teman-teman, alhamdulillah subur. Namun belum akan saya buka semua teman-teman. Pada konten kali ini saya hanya memberikan share sedikit tentang hasil pengkerdilan yang terlalu dipaksa teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini daun pertamanya normal teman-teman ya, daun kedua masih normal teman-teman ya, belum meleset dia teman-teman. Dan saat daun ketiga dan keempat setelah saya memaksanya kerdil, awalnya ini rencana saya hanya untuk pengelosan semi-semi los teman-teman ya, hanya untuk menjaga daunnya agar tidak besar seperti di alam. Tapi ternyata saya kilaf teman-teman, dan saya kembali memaksanya kerdil, dan bahan ini tidak mau
kerdil sepertinya teman-teman, dia terpaksa kerdil. Nah, inilah contohnya teman-teman, sangat beda teman-teman ya. Ini daun tunas kelapa, daun pemula tunas kelapa normal teman-teman ya, namun ukurannya lebih kerdil daripada pertumbuhan aslinya. Daun pertama ini teman-teman, dan daun ketiga teman-teman, nampak perubahannya teman-teman. Memang dia kerdil, namun dia tidak lagi seperti daun pohon kelapa pada umumnya. Meskipun dia ada pelepah, ada daun, namun tidak lagi seperti tunas kelapa pada umumnya teman-teman. Inilah sebuah kesalahan kita teman-teman. Bahan ini terlalu dipaksa kerdil sehingga dia tidak lagi menyerupai pohon aslinya teman. Dan daun keempat sepertinya masih tidak normal teman-teman. Ini tidak ada belahannya dan dia terkerdilnya tidak normal. Mudah-mudahan di daun kelima ini teman-teman, saya harapkan dia akan kembali normal. Untuk sementara ini kita biarkan saja. Ini tidak perlu kita tebas ekstrim, sayang teman-teman. Namun ini teman-teman, satu lagi teman-teman, ini sebenarnya sudah cukup berumur teman-teman, sudah lebih 1 tahun. Namun ini terlalu saya paksa kerdil juga teman-teman ya. 6 bulan terakhir teman-teman, pertumbuhannya hanya menumbuhkan pelepah, seperti ini teman-teman. Daunnya, pelepahnya ada, namun daunnya sedikit saja teman-teman, kerdil. Namun menurut saya teman-teman, ini bukanlah bonsai kelapa yang daunnya dikerdilkan bagus teman-teman. Ini sebuah kesalahan teman-teman, ini sebuah ketidaknormalan. Di daun yang terbaru ini masih juga tidak normal teman-teman. Lihat, ini lumayan dia sudah menimbulkan daunnya, namun tetap tidak normal teman-teman ya. Sampai daun terakhirnya ini teman-teman, ini sedikit agak normal teman-teman, ada cangkangnya, ada belahannya, namun masih kuncup teman-teman ya. Ini sebuah kesalahan kita karena dari awal kita terlalu memaksanya kerdil. Untuk itu teman-teman, ini bahan sudah saya anggap tiada teman-teman, sudah saya anggap gagal. Itu teman-teman, ada sebuah alasan kita teman-teman, harapan kita untuk menormalkannya kembali dengan cara tebas ekstrim teman-teman ya. Ini bahan akan saya tebas ekstrim karena alasan seperti ini teman-teman, karena dia mengalami kelainan akibat kita terlalu memaksanya kerdil teman-teman ya. Oke teman-teman, program bonsai kelapa yang paling mudah itu teman ialah tebas ekstrim seperti ini teman-teman. Cukup seperti ini teman-teman, kita beri kemiringan. Inilah program bonsai kelapa yang paling mudah dan paling simpel teman-teman, namun hasilnya tidak bagus teman-teman ya. Ini kedepannya ini bonggol sudah akan pasti menciut, namun karena bahan ini memang sudah terlanjur rusak teman-teman. Jika bahan ini tidak hidup, kita ikhlaskan. Jika hidup, kita tetap lanjutkan perawatannya teman-teman ya. Ini salah satu alasan saya kenapa saya harus tebas ekstrim ya, karena ada yang tidak normal teman-teman. Makanya saya lakukan tebas ekstrim. Cukup segitu dulu teman-teman pada tips dan sharing saya kali ini. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.